Belum tentu. Tapi kalau Pak Joni ngesiri satu cewek, cantik gak sepiro lah, sing tadi, ayu sing tadi. Seksi gak sepiro, seksi sing tadi. Tapi kok bisa dikejar dari Pak Joni? Ya, tidak cowok, jadi padahal John, ayu sing tinggi loh, kok iso ngejar sing tinggi? Kena pelet. Itu karena dia naksir, betul nggak? Ini sama tadi ya, ya mau sih sama kira-kira orang normal mau punya anak, tapi aku nggak ada feeling. iya passion untuk dapetin dia. Tapi gila ya, tipeku ya, tipeku itu memang tipe saya ya. Dikejar, dipikiri benari, betul? Bangun tidur, langsung Pak Joni belum sikatan langsung mikir. Nanti, ya apa caranya? Iso ketemu, betul nggak? Lek malam minggu, wis busa. Iki kok bengi orang sing ngejak wong liya, cowok lain sing ngejak apa enggak? Betul nggak? Wis setiap hari pikirannya hanya bagaimana bisa dapat cewek ini, betul nggak? Sama teman-teman di bisnis ini, kalau kita nggak nemu cewek cantiknya tadi, cewek yang kita naksir tadi, bukan cewek cantik ya, cewek yang kita naksir, kita nggak akan bergerak terlalu hebat. Contoh ya, di tahun pertama, saya sih kepinginnya mau nikah. Tapi itu tidak membuat saya terlalu berantusiasme luar biasa. Yang membuat saya berantusiasme tadi itu sebetulnya karena Febian sempat ngajak saya pergi acara kick off. Saya nemu magic momennya, saya naksirnya itu di acara kick off loh. So, di acara kick off itu, saya itu kebetulan diajak untuk membawa bunga. Gak wotok teman-teman. Membawa bunga di kerdus karena banyak yang promosinya nggak saya. Yang Pak David pun waktu itu juga tidak tahu nama saya. Dia cuma panggil, bro, iso gak kalau jemput kerdusnya bunga itu bawa ke sini. Saya bawa bunga. Nah kebetulan yang bawa bunga. Dulu bunganya itu boleh di depan panggung teman-teman. Jadi begitu dia sudah turun, langsung dikasih bunga teman-teman. Dulu ya. So saya kan masih berdiri di depan panggung di belakangnya Pak David bawain bunga. So ketika leadernya Pak David turun, dikasih bunga, peluk-pelukan teman-teman ya. Laki deh peluk-pelukan ya. Untuk gak ditambahi buri teman-teman ya. Peluk-pelukan ya. Terus anak sing nangis ya. Terus ditepui tangan. Saya cuma merasa gini waktu itu. Gendeng ya. Kita mau punya uang seperti apapun, nggak mungkin loh. Nggak jadi orang suruh tepuk tangan, betul nggak teman? Ini kok gila. Kok tertawa? Belum sampai ya. Saya jawab gini, pacar saya ini sudah nemeni saya 6 tahun. Saya mau suruh orang tepuk tangan untuk dia nggak mungkin, betul nggak? Tapi kalau tahun ini saya kerja bareng-bareng sama dia, terus tahun depan dia naik sana, ditepui orang 1000 lebih. Bukan saya nggak penting ditepui tangan kok. Tapi dia dapat hadiah tepuk tangan. Dia kan samuin loh. Dan dia kok ditepuk tangan saya yakin tidak mungkin, tidak semua pria bisa kasih. Kalau cincin, kalau kan kita bisa kasih kalau punya uang ya. Tetapi suasana, momen itu tidak semua bisa kasih. Dan saya tahu dia pasti itu membekas untuk dirinya dia. So tahun itu saya kerja hanya untuk itu. Setelah pulang dari acara itu, percaya nggak percaya, karena dulu di MLM pernah diajari buat goal teman ya. So saya gunting-gunting sendiri teman-teman. Saya buat panggung-panggungan. Saya buat ini saya fotonya dia satu di dompet saya keluarkan, saya potong kepalanya, saya tempelkan di donda foto. Fotonya saya tempelkan. Terus saya tempelkan foto saya juga di bawah lagi tepuk tangan beserta orang banyak. Ya gambarnya jelek sekali teman-teman, nggak penting lah gambarnya gimana. Yang penting saya bisa dapatkan suasananya ketika saya lihat gambar itu. Toh nggak ada yang lihat lagi saya tempelkan di depan ranjang. So, setiap kali saya mau bangun tidur, setiap kali saya mau tidur, setiap kali saya mau bangun pagi hari, saat itulah yang membuat saya semangat dan mengapa saya hari ini harus bangun. Pertanyaannya teman-teman, kenapa Anda hari ini harus bangun? Apakah Anda bangun hanya untuk supaya bisa bernapas, bisa makan, bisa aktivitas, terus tidur lagi? Apakah cuma berangkat kerja supaya dapat gaji, bisa bayarin anak sekolah, makan, terus tidur lagi? Itu kan kasarnya robot.
Apakah teman-teman pernah bertanya, kenapa saya hari ini masih harus Tuhan kasih nafas untuk saya bisa bangun? Apa yang mau teman-teman cari di akhir tahun nanti? AD tidak penting, teman-teman. Tidak ada artinya. Maaf Bu Lili ya. Nah, tidak ada artinya, teman-teman. AD itu cuma efek samping karena kamu mencapai apa yang kamu benar-benar inginkan dari hatimu. Startup juga gak ada artinya. Yang ada artinya itu apa yang ingin kamu berikan di akhir tahun nanti. Sehingga kamu merasa begini loh, di tanggal 1 Januari tahun depan. Tahun kemarin hidup saya ada artinya. Tahun kemarin saya bernafas 365 hari, ada artinya. Apa? Itu yang saya sebut bikin BTM in mind. Ya, gak banget sih, nggak sampai 5 tahun. Pendek aja, setahun. Cari apa? Saya ada dulu, sampai sekarang ada bahasa lawannya. Dia mau jadi unit manager, itu gara-gara gini ya. Saya mau jadi unit manager kok. Kenapa? Kenapa kamu jadi unit manager? Karena saya sebel sama bos saya. Loh, apa hubungannya dengan benar nggak? Dia mau jadi unit manager gara-gara sebel sama bos saya. Waktu saya pamitan, saya resign, saya bilang saya mau di Prudential. Bos saya bilang begini sama saya. Saya nggak sebut namanya ya. Misalkan namanya aja Ratna gitu. Ratna, gak kira iso modelmu dari nang Prudential. Wes pasti kan kok balik ini mana? Dia marah teman. Dia ngomong, saya mau tunjukkan kalau saya tahun depan promosi kan masuk orang namanya Bu. Betul kok ya? Masuk orang ya teman-teman ya. Saya stabiloin nama saya kirim ke kantor biar dia baca, saya bisa ya. Itu tak teman-teman tujuannya. Dan tahun depan dia capai unit manager, dia stabil dan dia kirim ke bosnya. Itu yang membuat dia tiap hari mau bergerak. Kenapa dia mau mewujudkan sesuatu di dalam hidupnya? Simpel, bagi orang nggak penting, betul nggak? Bagi orang nggak penting dan tidak perlu dan tidak peduli penting apa tidak bagi orang. Mau itu tujuan saya bukan tujuannya orang, betul? Waktu tahun pertama saya berusaha menaikkan pacar saya cerita sama orang-orang di kantor saya. Apa tujuan utama? Saya bilang itu, mereka bilang begini. Ya kan kok gendeng gitu. Apa penting itu? Ya bagi saya nggak penting, nggak penting, nggak penting. Mau itu tujuanku kok. Sama teman-teman. Apapun tujuan teman-teman hari ini, kelihatan besar atau kecil, tetapi selama itu ada rasa apa tuh? Merangsangnya, rasa hasratnya, itu penting. Dan kamu bisa hidup gara-gara itu. Di bulan 9 teman-teman, saya masih cerita begini teman. Di bulan 9 saya masih punya masalah, yaitu produksi sudah kerja malam-malam pun karena tahu ya, saya pasar nggak banyak. Saya ke semua sales korden itu saya datang ke nasabah saya yang dulu saya jual korden, nggak ada yang mau ikut. Sungguh, satu pun tidak ada yang mau ikut. Karena dia pikir nanti saya kerja yang lain lagi, so dia tidak ada yang mau ikut. So, saya coba pergi ke saudaranya mama itu, mama saya anak tunggal. Papa saya saudaranya cuma 1 orang. So, saudara dari keluarga tidak banyak. Ya hampir nggak ada, 5 orang 1 dan anak-anaknya. Itu juga nggak ikut. So, saya cara apa? Akhirnya ngampas teman. Akhirnya ngampas, mau nggak mau. Kepingin supaya pacar saya naik panggung kan. Mau nggak mau ngampas. Padahal saya itu waktu setengah mati waktu pertama kali ngampas. Di sini ada yang belum pernah ngampas. Ya saya sih nggak mengajukan ngampas apa enggak. Cuma saya mau tahu aja ada yang belum pernah ngampas. Belum pernah Pak ya? Nggak apa-apa Pak. Ada yang suka ngampas? Oh ya suka 1, 2, 3. Yang tadi di rumah sudah berkomitmen nggak mau angkat tangan ada? Itu pokoknya nggak tahu. Itu mana? Tuh, waktu pertama kali ngampas teman-teman. Anda percaya nggak 2 jam saya nggak berani nunggu orang loh. Diturunkan di DTC Wonokromo, sudah janjian orang 5. Ayo ya, kita nanti 2 jam, setelah 2 jam ketemu di food court. Ya, ini ayo ngampas bareng-bareng ke toko-toko. Gimana caranya? Wes, pokoknya kamu kasih tangan, saya dari Prudential boleh nggak minta waktu sharing gitu toh lagi teman. Ya sudah, nggak ada sih bareng ya. Nah, saya kan pertama kali suruh ngampas, ya jelas takut, betul nggak? Kia apa caranya? Maju mundur. Mau sibuk, nggak bisa kita kok sibuk. Ini komisi cek tak beli ya. Jahat ini. Wes sekarang. Oh, kalau sibuk main HP, gak usah diganggu kok ngamuk.
2 jam teman-teman, saya riwi, gak ketemu satupun. Sampai pacar saya datang dan tanya gini, tadi juga nafas, sudah berapa orang kan? Gak ada, Sam. Repot kabeh orangnya, gak ada yang ketemu. Nah, dia sudah pacaran sama saya 6 tahun ya, jelas ngerti maksud saya. Kamu itu gak ada yang temannya atau gak berani? Loh, gak wani ya sini. Sini, wah, ada kemana sana? Saya lu, sini. Lu model-modelnya jenyane loh, tapi dia wani. Langsung, permisi kok, gak didelok praine wong teman-teman. Iku si kumisen sih mau gak berani. Permisi kok, saya Meta dari Prudential katanya. Aku sekolah, kok boleh duduk ya? Oh iya boleh katanya. Ada kenapa ya? Enggak kok, ini kebetulan kita diturunkan di sini suruh cerita-cerita sebentar. Boleh kok ya cerita sebentar? Oh iya, enggak apa-apa. Wes, menonton loh saya. Oh, gak gelem gak apa-apa toh, jare ini kan mau gak gelem gak apa-apa. Oh ya gitu toh ya. Ya sing kedua tak kocok itu deh. Saya itu dikocok pacar saya loh teman ya. Begitu loh demo sama saya bingung ya namanya. So, yang kedua bisa ngerti rasanya, akhirnya berani ya. Akhirnya saya berani nafas sendiri. Singkat cerita, bulan 9 produksi pribadi baru 120 juta. Oke. Lebih mungkin ya, 160 saya lupa. Pokoknya saya sekitar 150-an lah, tapi yang pasti kakinya nggak ada teman, kakinya nggak ada semua. Kakinya nggak ada. So, saya diajak masuk ke kantornya David, saya sama Meta diajak kantornya David. Jadi David itu kalau setiap mau pergantian tahun mau promosian gitu, sering calon-calon UM itu disuruh duduk. Nah dulu kan masih sedikit, nah, sekarang nggak mungkin rasanya. Dulu tuh diajak duduk masuk kantornya, didudukin, walaupun directnya siapapun didudukin sama dia, satu persatu ditanyai. Menurut kamu tahun ini kamu bisa jadi UM nggak? Bisa kok, bisa. So kalau misalkan aja ya Jun ya, kamu udah berusaha keras, udah banding tulang kiri kanan bengek, dan kamu nggak berhasil, Meta nggak berhasil naik panggung tahun ini. Kira-kira gimana? Kira-kira gimana teman-teman? Kalau ditanya gitu? Nangis. Terus udah. Kira-kira apa yang kamu lakukan Jun? Tancap gas nanti, kamu bisa berhasil. Terus saya bilang, oh loh, kenapa kok nggak berhasil? Waktunya kan masih 3 bulan lagi. Lah iya, sudah lewat 3 bulan. Terus kamu coba lagi, ternyata nggak berhasil. Terus gimana? Loh ya nggak boleh tuh nggak berhasil. Aku tiap hari mikirin ini, tau nggak? Lah iya Jun, misalkan nggak berhasil ya apa sih? Tetap begitu kan teman-teman. Tidak boleh kok ya harus berhasil, kok masih ada 3 bulan kok bilang. Langsung disalami teman-teman. Oke, selamat, kamu pasti jadi manajer. Kenapa teman-teman dia tanya gitu? Karena David bilang, kalau tadi jawabanmu ke saya coba lagi tahun depan. Tahun itu Alamat. kamu sudah dipastikan tidak mungkin Jadi manajer. So teman-teman, terus caranya bagaimana? Ketika saya sudah ngomong sudah harus, terus David kasih jalan. Kamu kan udah nganpasing tuh biasanya namanya. Iya, kamu nganpas kok. Kamu mau nggak ke Balikpapan? Ngapain kok ke Balikpapan? Ya prospek lah kamu. Prospek. Nah, saya itu selama 27 tahun teman-teman. Tinggal sama orang tua saya, tidak pernah namanya kos, keluar pulau sendirian, keluar kota sendirian, dan tidak pernah naik pesawat terbang. Lalu tiba-tiba ada orang bilang, kamu pergi ke Balikpapan. Sama sahabatku. Ya sembarang, kamu mau sama Meta atau sendirian? Wah katanya sendirian kok, nggak mungkin. Aku udah pernah ketemu calon mertua terus ngajak dia pergi keluar pulau kan jelas-jelas nggak mungkin. Oh iya pergi sendiri paling gue, Meta masih di rumah, pasti di Surabaya. Ya sudah, kamu pergi dan di sana ketemu siapa? Ya nganpas Oh, lah kenapa kok harus di luar pulau nganpas? Lah ya karena di luar pulau dapatnya lebih banyak daripada di Surabaya. Pokoknya kamu bisa caranya. Oh iya, tinggal di mana? Oh kalau tinggal gampang. Tak kasih nama temanku, dia tuh agent di sana. Gak begitu jalan sih Jun. Tapi kamu nanti bisa tidur di rumahnya, teman baik sama aku. Oke? Saya berangkat gitu. Karena saya percaya 100% sama leader saya. Jadi kalau dia bilang sama saya, kamu ke Balikpapan di sana pasti kamu dapat omset, walaupun saya tidak pernah ke sana. Saya pasti berangkat. Follow the leader. Kan di training dijelasin gitu teman-teman. Kan sudah di training saya. Follow the leader, follow the system. Nggak ada lagi. Betul nggak? Oke Bu. Dan yang luar biasa, si Ferran yang orang Balikpapan itu luar biasa, mau saya tiduri teman-teman.
rumahnya boleh saya tiduri ya, bukan Feran ya, rumahnya boleh saya tiduri tanpa kenal saya, teman. Dia itu nggak minta foto saya, pokoknya di bandara saya pakai baju biru, di celingan saya cari baju biru, oh kamu ke Junedi, ayo ke rumah. Jalan 3 minggu di sana. Ya, kok fokusnya di sana ya? Masih siang loh ya. Saya di sana 3 minggu, teman-teman. Wah, luar biasa leader saya itu, Bapak David Ebrawa. Saya tidak pernah dicari selama 3 minggu. Anak ibu di kebun yang ngurus pulau, setiap orang nggak pernah numpang pesawat, ya nggak dicari itu 3 minggu. Sehingga saya harus cari dia. Saya telepon 3 minggu. Oh ya Jun, ya mau sini balik papan. Kalau matiku ya jelas aku. Oh, aku ini 3 minggu di balik papan. Oh iya, ya mau sukses ya. Luar biasa loh. Belum ada yang closing. 3 minggu, tidak ada yang closing. Terus saya nanya, loh, masa sih? Kok ini di sana kanvasing apa? Tulis kan ya? Loh, ya kanvas kok. Tulisnya apa? Udah di balik papan. Sorry ya, yang pernah ke balik papan. Ada tempat mainan apa teman-teman di sana? Udah ada apa-apanya mau tanya, betul nggak? Ya mana pabrik-pabrik apa itu minyak ya? Loh, ya kanvas kok di sini kok. Oh, saya nggak ada hasilnya. Lah ya itu kok. Oh, ya. Cik, Feran mana Feran? Ngecek teman-teman. Saya baru tahu kapan hari saya tanya Feran ngapain? Dicek kan ditapai beneran tak nafas. Si Feran jelas tahu saya memang nafas beneran. Oh Jun, bener. Jun, aku takut Feran. Berarti kau memang pasti jadi unit manager tahun ini. Bingung nggak teman? Loh, ya kok kamu pasti promosi unit manager. Loh, kok bisa? Ya apa kok? Gini loh Jun. Kamu tahu nggak? Ketika orang mau naik kelas tuh, SD, itu kamu kelas 1 mau naik kelas 2, atau kelas 6 mau ke SMP 1, ada apa Jun di antaranya? Ada apa Jun? Ya, ulangan umum, ujian. Nah iya, ini sekarang ujian Jun. Kalau kamu ada ujian, berarti Tuhan mengizinkan kamu naik Jun. Oh gitu gue ya? Iya, so kerjakan ujian Jun, ya. Jangan pulang dulu. Teruskan apa yang sudah kamu lakukan, kamu pasti promosi unit manager. Oke? Oke, thank you Junior, aku siap peluang. Tapi begitu aja teman-teman, karena saya sudah follow the leader, bagi saya omongannya leader saya itu nggak pernah salah. So saya percaya, oh bener Pak omongannya ini ujiannya, saya harus kerjakan. Minggu keempat, Anda percaya nggak percaya? Saya posisi 9 case benar. Dari kemarin 3 case dulu, ya kan saya ulangi lagi, karena saya cuma bodoh, yakin toh yang omongan leader saya nggak mungkin salah, harus gitu teman-teman. Jadi teman-teman, apapun diomongin leadermu teman-teman, ya, terus percaya 100% tanpa ada keraguan, ya. Langsung closing 9 case saya bawa pulang hampir 60 juta loh teman-teman. Ya, coba kalau itu saya pulang teman. Coba saya pulang, kok gak closing? Oh Ismail Ujun dari leader saya misalkan. Loh, teman-teman gak bawa API, betul nggak? 60 juta teman. Saya pulang, tinggal sedikit, ada satu lagi keajaiban luar biasa. Seterusnya saya cerita di slide berikutnya. Gak apa-apa ya, saya cerita terus saja ya? Iya. Dan lebih penting, saya cerita biar gak pedot. So, di bulan 12, tanggal 10 atau tanggal 11, saya itu hanya kurang 1 agen. 30 juta. Agen ini tidak ada isinya sama sekali. Nol. So, leader saya bilang, Don, kalau yang ngenteni agent mutim aku, selama bulan Januari, Februari, John Phil kan benino gitu. Biasa kan, kita bilang gitu kan? Yeah. So, saya John Phil loh. Teman-teman tahu nggak hal yang luar biasa? Ketika kita doa, kita punya keyakinan tidak bisa ditawar. Tiba-tiba teman, John Phil sama agen ini. Agen nggak pernah jalan loh. John Phil lagi. Kemana Bu? Notaris gitu lah. Bu, kemana? Ini ya, ke teman saya ini aja. Oke, saya ke sana teman. Saya cerita, belum pernah lagi kejadian sepanjang karir saya loh. Hanya sekali itu aja. Saya cerita, dan orang yang di depan saya yang saya cerita ini bilang begini. Wih, ini yang tak cari. Tidak pernah kejadian yang ada yang bilang, ya ini yang tak cari selama ini. Ada tak modal tabungan begini dia bilang. Oh iya, ini di Prudential. Oh, apa Pak? Oh ya, gini ya. Saya mau ikut, kan bilang ada investasinya. Nggak usah investasi-investasian, saya cuma penting asuransinya toh. Ya, buatkan seperti ini, saya
sama 2 orang joinan saya perusahaan ini, 3 orang, masing-masing 1 jutaan buat asuransi semua. Berapa ini teman-teman? 36 juta teman. Ya saya tidak perlu 30. Langsung tanda tangan kabel teman-teman. Aku pulang ya sampai telepon David. Kok aneh loh. Mana ada teman-teman, betul nggak? Iya. Ini ngomong ini ya, ini tak cari ikutan 3 dan diminta dibuat full premi loh. Saya nggak peduli investasinya, saya putarkan usaha saya sendiri. 36 juta, saya kabel tanpa perlawanan apapun. Pasrah serahkan padamu loh ya. Nah, kalau nanya Pak David, dia masih ingat cerita itu. Dan selesai teman-teman tanggal 15, tanggal 14. Mas Abid semua sudah selesai. Terus isu besar. Ya, aja ya. Ya. Intinya apa teman-teman? Sebetulnya ada di slide berikutnya. Kita kalau punya keyakinan yang nggak bisa ditawar, kita punya belief luar biasa teman-teman. Tuhan pasti bantu. Dan jangan lupa doanya juga penting. Terus, ya, saya cepat saja. Sebenarnya saya itu harusnya sampai jam berapa Pak Joni? Jam 5. Jam 5. Kamu jam berapa Pak? Jam 5. 5. Enggak, saya ini rocos nanti nggak ada rem ya. Nanti sudah mau, nggak prospek, gitu kan saya nggak ada uangnya, prospek nggak ada uangnya. Oke, oh ya, ini kata-kata itu saya puasa teman-teman ya. Tapi saya masukkan dalam saya. Dulu dia pernah bilang gini, Jun, orang kere itu ada 2 tipe di dunia nih, nggak mau ya. Orang kere itu ada 2 tipe, dia bilang gitu. Tipe pertama, orang kere yang tidak tahu diri. Wis tahu dia kere, gak belum kerja, ya kere terus ya. Oh iya. Orang tipe kere kedua, kere yang tahu diri dia bilang. Dia tahu dia itu kere, sehingga dia harus kerja ekstra keras, lebih keras dari orang lain, supaya dia gak kere lagi. Nah kamu sih mana? Jangkrik. Nah kan kasarnya itu kere ngerti apa dulu kasarnya itu. Jangkrik kamu enak, ada ngomongin ke saya. Tapi gak apa-apa, namanya obat itu pasti baik. Ya. Lalu dioles terus-terusan, kita enggak anu ya. Jadi kalau leader teman-teman, oh gak enak di hati, ambil positifnya teman-teman, betul? Ya. Ya, never give up. Oke. Pertama saya menyerah adalah ketika tadi ditemani Febel nggak closing, betul? Saya masih punya titik kedua mau menyerah, teman-teman. Juga di masa pengejaran UM. Padahal saya punya impian yang jelas. Saya pernah punya satu kejadian, teman-teman. Saya ketika itu baru punya income 4 juta sebulan. Saya ambil laptop. Tidak pernah punya laptop seumur hidup. So saya beli laptop yang harganya 6 juta, mereknya Acer. Ya dulu laptop masih mahal, teman-teman ya. 6 juta mereknya Acer. Baru dipakai 1 minggu. Selain beli laptop, teman-teman. Selain beli laptop, saya juga saya masukkan di sanipan saya karena itu urunan sama mama saya. Mama saya belikan saya mobil pertama itu loh apa? Hyundai Atos. Cicilannya 1,5 juta loh di bulan. Saya 500, mama saya 1 juta. Ya, tepuk tangan untuk mama saya lagi. Karena mama saya kasihan ya saya. Udah mobil sampai tengah malam, nggak ada kendaraan. Udah sepeda motoran Pak, kendaraan umum. Karena saya nggak bisa naik sepeda motor. Oke? Jadi nggak ada alasan saya Pak nggak bisa naik sepeda motor. Saya pun tidak bisa naik sepeda motor. Di Balikpapan tempo hari saya pun naik bemo. Jadi bemo itu masih banyak teman-teman kita di kota. Ya. So, mama saya mengkreditkan mobil itu saya nyicil 500.000. Hari pertama teman-teman senangnya luar biasa bisa punya mobil sendiri. Pada saat ini saya juga sering naik mobilnya orang. Mobil sendiri. Kaca film bekas ya teman bekas. Kaca filmnya nggak ada terang. So, saya ajak pacar saya tak jemput ya kos. Ini aku ono motor baru dari mama dikasih. Ini nyicil 500 saya mutok. Anu ya, apa kita makan. Ya, masih hemat teman-teman ya, uangnya boleh-boleh laptop buat nyicil 500.000. Saya ajak makan pecel. Pecelnya 3.500 di Jalan Kutai tahun itu. Saya parkir di Jalan Kutai sama saya tinggal. Saya pikir makan yang murah-murah aja gitu kan, ya untuk perayaan sedikit kecil. Saya makan di dalam teman-teman sama saya. 15 menit kemudian alarm mobilnya bunyi. Laptopnya kan di dalam, kacanya laptopnya, mobilnya dicongkel, kayak sok gitu. Saya waktu itu buku bingung. Sampai saya lari mau kemana bingungnya apa cari saya ketemu saya lari ke pos ke kantor polisi. Terus aku sampai saya terabas dikejar polisi dengan sepeda motor. Pak, ini habis dicongkel Pak, tolong ya gitu. Ya, ternyata memang nggak bisa nolong itu memang. Polisi nyongkel sampai nggak tahu, betul nggak? Nggak ada CCTV ini lah di warung. CCTV ini siapa? Ya sudah lapor aja, saya buat lapor. Waktu itu saya sempat setengah down, masih setengah, belum down sekali.
Ya ampun, laptop hilang kan. Ya sudahlah, ini cuma kita harus coba lagi bangkit. Terus saya beli laptop saya yang kedua, harganya 3,5 juta. Saya nggak berani beli mahal-mahal karena pengalaman naik mobil kalau taruh di dalam ketinggalan, saya bawa teman-teman. Kali ini makannya karena kesusu janjian sama orang prospek di Valburi ya, di TP itu. Habis makan kesusu teman-teman, laptopnya ketinggalan. Selesai prospek dari Valburi, saya pulang, saya baru ingat, tuh laptop ini yang di mau, dulu teman tangan saya, waduh. Saya kembali ke teman makan, sambil perjalanan saya berdoa, Tuhan, ojo hilang Tuhan, ojo hilang, duitnya nggak ada lagi, ojo hilang. Sampai di tempat makan teman-teman, hilang. Ini cerita sedih kan? Saya masuk mobil, saya nangis di mobil. Sungguh saya nangis. Betul-betul saya down pada titik terbawah. Saya kerja pagi sampai malam, bisa beli laptop pertama hilang, oke lah. Tuhan, kamu ini tidak adil bagi saya kerja loh ini. Saya nggak ngapa-ngapain, kerja. Kedua hilang lagi, dan ini nggak ada hasilnya saya kerja. Sudah bulan 8 atau bulan berapa? Ini hilang semua, berarti hasilnya saya nggak ada kerja selama 8 bulan. Gimana nih saya mau kerja lagi? Sudah malas saya nggak mau kerja lagi, gini caranya. Memang nggak boleh lah saya kerja. Intinya saya down. Ya, protes karena betul down. Untung ada pacar saya luar biasa. Hanya saya terima kasih banyak ke dia. Dia selalu support saya. Dia bilang, sudah saya, sudah. Ya Tuhan nggak salah, nggak boleh, nggak salah. Ini mungkin kamu dikasih ini ada artinya. Artinya apa? Laptop kerja hilang ada artinya bilang. Saya artinya saya nggak boleh kerja. Sudah. Namanya orangnya emosi. Sudah. Ya. Saya masih ada tabungan sedikit 2 juta. Saya punya tabungan cuma 2 juta namanya. Cuma ada 2 juta. Yuk dibuat beli laptop lagi. Kok hilang mana? Sudah. Jadi kamu tenang masih sudah. Kita beli yang paling murah aja. Saya beli laptop harga 1,8 juta. Laptop itu baru saya ganti ketika saya jadi manajer. Itu tuh nggak hilang lagi loh. Dari itu hilang beli 4 terus beli 1,8, laptop paling kecil paling jumlah teman-teman yang bisa dibeli pokoknya. Uangnya cuma 2 juta. Saya beli 1,8 juta. Ya saya ganti soalnya rusak warnanya hitam. Saya beli terus ini kerja lagi. Tahu nggak teman-teman? Waktu itu saya marah sekali. Tetapi hari ini saya mensyukuri loh kejadian ini. Kenapa? Karena ketika tim saya ada yang datang ke saya dan bilang, Pak, saya ada pesan A, B, C, D, E, F, G, F, D, betul? Iya. Saya ceritain cerita saya dong. Oh iya Pak ya, betul Pak ya, saya nggak boleh berhenti. Saya bilang, kalau saya di titik itu saya berhenti, saya nggak ada loh hari ini. Kalau kamu di titik kamu hari ini, kamu berhenti, kamu juga nggak akan ada yang 5 tahun lagi. Oh iya betul Pak. Betul kan? Betul. Ada cerita kedua juga, ini nggak buat saya down, tapi buat saya marah. Saya janjian, saya ngangkat ke dokter hewan. Saya dulu ngangkat itu ke dokter hewan. Saya ngangkat dokter hewan di Jalan Kusuma Bangsa. Hujan deras teman-teman, tapi karena saya kepingin naikkan harga saya, hujan deras segini pun orang yang mau keluar rumah, saya keluar, nggak peduli. Kakinya di rating, pakai payung, tasnya di bawah gitu kan. Ini cerita orang nafas teman-teman, dapat hasil dari nafas gini. Terus itu ada beton cor-coran yang buat tutup got. Oh iya. Itu diangkat satu teman. Banjir segini. Kira-kira kelihatan nggak kalau ada tutup got yang diangkat? Nggak ada yang kelihatan kok banjir. Sumpah loh, saya mengangkat begini saya masuk dalam hal. Waktu itu saya marah teman-teman. Dan bukan nangis, waktu saya marah. Keserempet teman-teman ininya, sininya. Berdarah banyak. So, dan yang luar biasa waktu itu saya masih positif thinking teman-teman. Saya bilang gini, tidak apa-apa, tetap ngantri di dokter hewan. Dokternya goblok-goblokan, sakno kalau 300.000. Enggak, masuk biar saya bahasa kuyup teman-teman. Dan minum air got juga kan rasanya ya. Kalau tahu jangan ketemu Irak ya, kira lah teman-teman ya. Ya, terus saya nggak apa-apa lah. Tak antri lah 2 orang ke air. Nanti kita cerita, paling nggak closing karena sakno. Kan kata leader saya closing itu bisa beberapa hal, salah satunya sakno, kesempatan sakno. Teman-teman dan yang luar biasa nggak closing. Saya sih di bawah ya Ando, di ininya kan dia dokter hewan ya toh. Walaupun saya bukan hewan, tapi dia bisa pakai apa gitu. Nah, selesai teman.
Saya coba begitu. Ini sih. Nggak apa-apa. Tapi waktu itu saya juga sempat mantel aja, tapi nggak ada daun mantel. Tapi hari ini saya bersyukur juga dengan kejadian hari itu. Karena kalau nggak ada kejadian hari itu, teman-teman nggak tertawa tadi ya bahasanya. Ya, so kalau ada agent saya bilang gini, oh hujan, kok aku kemarin nggak jadi ketemu orang. Apa? Hujan, nggak ketemu orang. Ya saya duduk. Kak cerita saya kejebur got. Ya, iya, harusnya tetap keluar. Iya, besok keluar loh ya. Iya. Intinya teman-teman, saya mau cerita tadi itu yang gak enak-enak itu tujuannya cuma mau ngomong satu. Mumpung kamu masih agen, buatlah ceritamu yang sesusah mungkin. Banyak dari saya. Bahkan Bu, siapa tadi Bu Citra pernah dikejar anjing gitu, 5. Kenapa? Ketika kamu nanti jadi leader dan ada agent yang komplain dikit-dikit, yuk bisa kasih cerita dia. Blok. Sorodi. Oke, Mas, siap. So kalau kamu aku agent nggak soro teman-teman, nyari osoro ya. Oke, coba dengan dia bangun hubungan. Oke, ini saya 2 menit aja selesai, sudah setengah 1 ya. Bangun hubungan. Orang beli teman-teman itu karena hubungan, betul nggak? Selesai, 100% karena hubungan kalau menurut saya. Saya loh sampai kaget, saya punya nasabah. Ini nasabah sudah ikut sama saya 9 tahun. Bayangkan 9 tahun, ikutnya 500.000. Nggak pernah saya reselling sih, salah saya sendiri sih. Terus saya suatu saat dia klaim di tahun 2016 kemarin, tahun 8 dia klaim. Terus saya uruskan kan, biasa saya uruskan di rumah sakit. Tiba-tiba bilang begini, CC-nya itu. Jun, kamu tahu nggak? Koko ini baru nyelok Prudential lagi 100 juta. Hah? Baru itu berapa? 100 juta. Sekali bayar toh sih katanya. Bukan PIA loh, PAA. 100 juta. Ikut sama siapa? Saya sampai kaget. Lah ini apa CC ini sudah klaim sama saya 2-3 kali. Kemarin kok ada cerita begitu. Mau sama ini juga baik-baik aja. Loh, ikut sama siapa sih? Oh gini loh ceritanya Jun. Oh belum cerita ya Koko ya. Waduh keceplosan ya gitu. Nah gini loh Jun. Sorry loh Jun. Oh enggak apa-apa Jun. Enggak apa-apa, betul nggak? Enggak apa-apa. Orang-orang ajennya di sini teman-teman. Kita nggak tanya ajennya di mana. Dia bilang, ya kok bisa? Dia bilang, ini tuh masih belajar kerja di Narek. Berarti nggak ngerti apa? Iya. Belum ngerti. Dia tuh waktu nawari aja katanya belum ujian. Tidak tahu ujian apa. Ya ujiannya aja. Iya, nggak bisa jualan. Nah kok mau? Iya. Papanya dia. Itulah ini Koko sudah 5 tahun. Tiap minggu itu pasti pulang barang. Nggak dateng nih minta tolong supaya anaknya belajar kerja di Prudential tolong dibantu. Nah dia cerita, katanya minim 100 juta. Ini duit luar biasa aja nih ya. Minim 100 juta. Loh minim 100 juta begitu? Iya. Duit dari luar biasa. Oh iya. Terus dia kok ngomong paling kira 100 juta, sebenarnya 100 juta aja dari ini sekali bayar. Oh. Closing kenapa teman-teman? So, teman-teman harus pintar bina. Orang nggak closing bukan karena produk kita jelek, bukan karena hubungan kita kurang baik. Lakukan lagi. Pokoknya teman-teman, kamu kalau sudah 10.000 jam, kamu pasti master. Setuju? Saya sudah 10.000 jam mainan dart. Dari yang nggak bisa sampai 10.000 jam mainan dart. Kira-kira sambil tutup mata bisa main dart nggak teman-teman? Bisa nggak? Bisa. Kamu nggak pernah masak 10.000 jam masak, kira-kira bisa jadi ahli masak nggak? Bisa. Kamu nggak pernah prospek, nggak pernah cerita rekening AB, 10.000 jam kamu cerita rekening AB, kira-kira mahir nggak? Mahir. Kamu nggak bisa rekrut 10.000 jam latihan rekrut, bisa rekrut nggak? Maunya mau jadi master, habiskan 10.000 jam. Itu tak bunyi, bagaimana? Oke, rumput tetangga selalu kelihatan lebih hijau, betul? Praktek. Kelihatan toh, ya. Aslinya ora, ya. Ya, percaya semua, kamu percaya sama diri Anda, percaya sama leader Anda, dan percaya sama agensi Anda, dan percaya sama Prudential. Tidak ada yang lebih baik, teman-teman. Oke? Doa. Saya sebetulnya masih punya banyak cerita doa, teman-teman, tapi waktunya nggak cukup, jadi saya nggak berani cerita. Minggu depan ya, doa teman-teman. Saya mau tanya, gimana ceritanya kamu kok bisa dapat leader itu lumayan banyak Jun? Saya jawab satu soal jawab, doa, harus gak ada lagi.
Hujan ya, oke. Berarti bisa lama saya hujan. Ya. Jangan lama-lama. Oke. Nah, doa. Saya kalau doa begini teman-teman. Maaf ya kalau salah doa saya. Saya cuma Tuhan. Saya ini lagi bingung mau rekrut siapa. Itu bisa bingung teman-teman. Kan sudah lama habis yang orang dikenal. Saya ini bingung mau rekrut siapa. Tapi saya tahu bahwa saya di Prudential ini jalannya. Jalan sudah tahu berita. Jadi tolong boleh dong Tuhan. Kalau sudah jalan, saya juga dibantu. Kasarannya teman-teman ya dalam hati saya. Tolong bantu tanggung jawab. Ada memang ya, tolong dibantu. Ini saya mau ketemu siapa ini, tolong dibantu supaya yang saya temui dan saya kita bisa cocok dan saling bertumbuh bersama-sama lagi di Indonesia. Mas gitu teman-teman. Percaya nggak percaya? Kalau doa begitu, ada aja teman-teman. Coba, kamu percaya nggak percaya? Kemarin mobil saya serempet mobilnya orang. Nyerempet teman-teman, saya tidak merasa bahwa saya nyerempet. Jadi dari parkiran, mobil saya keluar, tiba-tiba digedok dari belakang sama orang. Mobilnya ini lagi diam. Saya keluar gini, saya nggak merasa nyerempet mobilnya orang. Tiba-tiba dari belakang digedok. Cok. Tak pikir siapa gedok? Buka jendelanya. Iya, Pak, mobilnya nyerempet tuh Pak, sama marah-marah. Oh iya, nyerempet ya. Saya nggak sadar, bentar ya saya parkir lagi. Saya turun teman-teman. Saya lihat, iya, saya hebat teman-teman. Sumpah saya nggak merasa teman-teman. Padahal saya nggak tahu apa. Dia tuh lagi makan, mobilnya tiba-tiba kalian dia tuh misalnya gini, terus saya bemper belakangnya, karena unduran gitu teman-teman. Terus saya, oh iya. Terus dia kan marah-marah. Terus gimana Pak katanya? Oh iya Mas, nggak apa-apa Mas. Saya ganti. Mobilnya HRV loh. Saya yang ganti, saya yang salah. Padahal saya nggak proses boy, pokoknya saya yang ganti, saya yang salah. Oh ya sudah, kalau masih ganti sudah. Langsung reda ya teman-teman. Terus langsung di pikiran saya tiba-tiba saya nggak ngerti mau ada kata-kata gitu. Rekruter. Sumpah teman. Kamu malah mau melarikan orang ada kaget ya, benar? Tapi itu seperti yang tulisan itu, rekruter. Oh, ya, waduh, langsung ya biasa teman-teman. Saya jadi suwi, lambe kan manis gitu. Marah-marah sampai nunggu ngurungan aku BOP teman-teman. Ya singkat cerita. Oh ya saya yang salah Pak, saya ganti Pak ya. Gak apa-apa Pak, saya nanti Bapak mau bengkel mana saya yang ganti semua. Oh iya Pak, iya gitu ya sudah. Iya Pak, ini apa namanya? Saya coba hubungi yang bagian klaim asuransi mobil saya Pak ya, supaya bisa diganti juga. Iya Pak. Sambil duduk aja di dalam Pak. Tapi istri saya juga masih makan ya. Dibaca ketemu istri, oh tak menang, rekruter temenan nih ya. Sudah lah agent disuruh duduk. Ya, kira-kira iso nggak berhenti ngomong? Terus tanya loh, kerja apa? Saya di bank mandiri, bagian planner. Wih, pegang nasabah prioritas loh. Oh ya kurang lebih deh. Bapak kerja apa? Oh, saya di Prudential. Oh, di Prudential asuransi lah ya. Terus singkat cerita teman-teman ngomong-ngomong, saya dulu tuh mau. Pertanyaannya gini loh. Ini teman-teman pemberian Tuhan apa? Apa orang benar? Ya Tuhan. Dan itu yang satu yang kemarin kejadian 2 hari yang lalu sih tepatnya. 2 hari yang lalu. Sebelumnya banyak teman. So saya bilang saya nggak akan ada hari ini kalau saya nggak dikasih sama yang atas teman. Doa, please doa. Minta secara spesifik Tuhan pasti kabulkan. Amin. Ya. Terus tidak ada pilihan, saya cepet aja. Kalau kamu masih nyabang-nyabang, saya Prudential, kamu punya usaha A, B, C, D, E, F, teman-teman, please kamu mau sukses uangnya. Ya. Karena pikiranmu terpecah-pecah dan kamu masih merasa bahwa oh saya Prudential, saya masih punya banyak pilihan. Sulit sekali kalau kamu mau sukses kalau kamu pilihan terlalu banyak. Kamu harus paksa dirimu. Saya di Prudential atau mati. Ya, kalau saya nggak berhasil di Prudential, keluarga saya berantakan. Di situ, kalau kamu sudah dari posisi itu teman-teman, semua kemampuanmu, energimu hanya untuk Prudential dan hasilnya pasti luar biasa. Yes. Ya? Pak, saya takut nanti saya nggak bisa makan. Maaf teman-teman, kalau kamu orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada, seharusnya kamu tidak punya ketakutan seperti itu. Karena kalau saya di Alkitab ya ada tertulis, saya nggak ingat persis ya ayatnya, cuma intinya burung-burung aja yang nggak bekerja, teman-teman, cuma terbang. Tuhan nggak pernah kasih kelaparan, betul? Apalagi kita mampu cita yang paling mulia, betul? Kalau kamu kerja di Prudential, pasti kamu nggak mungkin kelaparan. Ya? Nekat dan nekat ya, tadi ada nekat dan tekadnya ada ya, nggak lama nanti anu. Pino or pay later, teman-teman, semua orang di dalam masa hidupnya. Jadi kalau kita nanti sudah tua dan mau meninggal, itu percaya sama saya. Kamu mau sukses maupun tidak sukses, kamu pasti dipaksa kerja keras di satu titik. Betul? Betul. Mau kamu sukses atau mau tidak sukses, waktu kamu nanti tua dan mau meninggal, kamu pasti ingat, saya pernah dipaksa kerja keras di satu titik.
Berarti semua orang punya jatah harus kerja Keras. keras. Mau dia sukses tidak sukses teman-teman. So daripada nanti kamu dipaksa keadaan, ya toh, lebih baik sekarang kamu lagi baik-baik aja kerja keras. Toh itu jatahmu ya. Oke, yakin dan iman. Tadi saya sudah lanjut bicara panjang lebar ya, saya saja sudah mau dan ini terakhir teman-teman. Habis ini saya ada bilang status saya selesai. Sukses is a proses teman-teman. Semua orang berharap bahwa sukses itu begini, betul nggak? Betul. Saya dari agen nanti jadi ade, begitu kan? Betul. Kenceng-kenceng, enak, menikmati masa prosesnya. Gak, oh no. Tidak, tidak ada. Saya kasih tahu dulu. Kamu boleh tanya, bapak kamu, siapapun leader-leadermu, nggak mungkin begini. Nggak ada. Leader-leader saya, leader-leader saya juga nggak ada yang begini maksudnya. Prosesnya kayak gini, teman-teman. Nah, banyak orang nggak mau melihat ininya. Kepengen dari sini bisa langsung ke situ. Nggak bisa. Ini satu paket. Nah, lu mau dari sini ke sini, paket ini leken masalahnya. Nah, kamu udah berani ngelek ini, ya kamu selamanya di sini. Iya, betul. Ya, so kalau kamu hari ini bilang, saya mau jadi ade, ingat loh, perjuangan menjadi ade ini. Ya, kalau para kayak Pak Kanhu gitu disuruh nulis buku tentang ini toh teman-teman, bisa jadi berbuku-buku gitu. Ya, pasti saya yakin Pak Kanhu ininya kesusahannya lebih banyak dari siapapun yang lagi duduk, bahkan dari saya pun banyak Pak Kanhu. Betul nggak? Betul. Betul nggak? Ada yang berani kata Pak Kanhu. Pak Kanhu, saya nggak merasa kesulitan Anda lebih banyak dari saya. Berani? Kenapa Pak Kanhu ada di posisi beliau hari ini yang luar biasa? Karena beliau sudah makan ini semuanya. Jadi kalau teman-teman ingin naik, teman-teman, jangan lupa nyari ini. Ruwet-ruwet ya. Nah, ini saya nggak nonton Pak filmnya, nggak usah deh Pak. Udah setengah satu lebih saya enak. Oke, saatnya bangkit. Tinggalin masa depan Anda, perhatikan sekeliling Anda seperti apa mereka sekarang ya. Oke, teman-teman, thank you. Itu sudah dari saya dan selamat lagi. Sekali lagi boleh kita kasih aplaus. Para leader boleh maju ke depan, Pak. Segera.